Jakarta. CNBC Indonesia. Pemerintah akan mengevaluasi insentif mobil listrik berbasis baterai, Battery Electric Vehicle, BEV, pada akhir 2025. Seiring masih rendahnya penjualan mobil jenis ini. Per April tahun 2025, penjualan BEV baru mencapai 23.000 unit, yang jika disetahunkan mencapai 63.000 unit. Jumlah itu masih jauh di bawah target kuantitatif produksi BEV dalam Peraturan Menteri Perindustrian Permenperin Nomor 6 Tahun 2022 yang mencapai 400.000 unit. Pada 2030 dan 2040, produksi BEV ditargetkan mencapai 600.000 unit dan 1 juta unit. Sebelum nonton jangan lupa like dan subscribe ya friends. Selain itu, insentif BEV skema Completely Built Up (CBU) untuk tes pasar akan berakhir pada akhir tahun ini, sesuai Permenperin Nomor 6 Tahun 2023. Dengan demikian, pemain BEV yang masih mengimpor kendaraan seperti BYD dan pabrikan lain harus mulai memproduksi di dalam negeri pada 2026 untuk mendapatkan insentif pajak, antara lain pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM) 0% dan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPNDTP) 10%, sehingga tarif PPN yang dibayar hanya 2%. Perlu diingat, kami tidak merumuskan sendiri pemberian insentif, melainkan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan, ujar Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (IMATAP) Kementerian Perindustrian, Kemenperin, Mahardi Tunggul Wicaksono dalam diskusi Forum Wartawan Otomotif Forwin, dikutip Selasa, tanggal 20 Mei tahun 2025. Insentif BEV CBU akan berakhir tahun 2025, sedangkan CKD akan dievaluasi. Pada saat yang sama, pemerintah mengkaji pemberian insentif ke semua kendaraan bermotor yang memakai berbagai teknologi, seperti hibrid hingga hidrogen. Besarannya masih terus dikaji. Saat ini, BEV CBU untuk tes pasar mendapatkan insentif bea masuk BM 0% dari seharusnya 50%, PPNBM 0% dari seharusnya 15%. Total pajak yang dibayar ke pemerintah pusat BEV CBU hanya 12% dari seharusnya 77%. Syaratnya, pemain BEV harus membuka bank garansi dan komitmen produksi 1:1 dengan spesifikasi minimal sama. Relaksasi ini tidak akan berlaku lagi pada 2026. Jika insentif untuk mobil impor terus berlanjut maka bisa menimbulkan kecemburuan pada brand yang sudah memiliki pabrik maupun kegiatan produksi di Indonesia. Secara keseluruhan saat ini ada 63 perusahaan yang memproduksi sepeda motor listrik roda 2 dan 3, dengan jumlah kapasitas produksi sebanyak 2,28 juta unit per tahun dan total investasi sebesar 1,13 triliun rupiah. Produksi sebanyak 70.060 unit per tahun dan investasi sebesar 4,12 triliun rupiah. Ada pula 7 perusahaan yang memproduksi bus listrik, dengan jumlah kapasitas produksi sebanyak 3.100 unit per tahun dan total investasi sebesar 0,38 triliun rupiah. Jadi, keseluruhan investasi tersebut sebesar 5,63 triliun rupiah. Investasi ini yang perlu dijaga, karena membawa multiplier efek bagi perekonomian nasional, termasuk pada peningkatan jumlah tenaga kerja di Indonesia, kata dia.